Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu atau ikon yang ada di Microsoft Word. Contohnya, membuat dokumen. Selain membuat atau mengedit dokumen, kamu juga bisa melakukan formatting dokumen dengan Microsoft Word. Misalnya, kamu ingin mengubah teks menjadi bold atau tebal, italics atau miring, atau underline, memiliki garis bawah. Kamu juga bisa memberi nomor halaman, mengedit header dan footer, mengubah tampilan atau mengubah tabel, gambar, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan dokumen dengan menggunakan file, lalu pilih save atau save as. Maka dokumen kamu akan tersimpan di memori komputer atau laptop yang kamu gunakan agar lebih mudah. Kamu juga bisa menyimpan dokumen hanya dengan menekan Ctrl plus ditambah S. Mudah banget ya kan? Lalu ada mencetak dokumen. Dari awal peluncuran Word memiliki slogan "What you see is what you get". Maksudnya apa? Apapun yang kamu tulis dan lihat di lembar kertas, itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu mencetak dokumen. Kamu bisa mencetak dokumen di Word dengan menu File, lalu Print. Selanjutnya pilih printer yang akan kamu gunakan. Pastikan komputer atau laptop yang kamu sudah terhubung dengan printer yang akan kamu gunakan untuk mencetak dokumennya. Menyiapkan gambar. Apabila kamu membuat dokumen yang memerlukan gambar di dalamnya, kamu bisa menyiapkan gambar tersebut dengan cara klik tab insert, lalu ke pistol, lalu pilih sumber foto yang ingin kamu gunakan. Kamu bisa memilih foto dari laptop atau perangkat yang kamu gunakan. Stock image atau mencari foto secara online. Membuat tabel. Dalam membuat dokumen, kamu mungkin memerlukan tabel untuk menyajikan data. Nah, di antara kamu ingin bisa memasukkan dan memodifikasikan tabel sesuai kebutuhan dan keinginan kamu, cara membuatnya juga tidak sulit. Klik tab insert, lalu ke tabel. Setelah itu, masukkan jumlah baris dan kolom yang kamu ingin gunakan di tabel. Untuk cara lengkap, memasukkan dan mengubah format, mengubah desain, menghapus kolom atau baris, dan panduan lainnya. Membuat grafik. Klik tab insert, lalu chart, pilih bentuk grafik, lalu dimasukkan datanya. Setelah itu kamu hanya perlu mengatur tampilan sesuai dengan yang kamu inginkan atau kamu butuhkan. Selanjutnya ada Sleeping and Grammar. Fitur ini membuat kita untuk menghindari kesalahan penulisan dengan mencetak sleeping atau penulisan dan gambar tata bahasa. Ada di dokumen. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini di tab Reviewer, lalu klik Spelling dan Grammar. Ikon di Microsoft Word. 1. Menu bar. Menu bar terdiri atas submenu File Edit, Viewer, Insert, Format, Tool, Table, Window, dan Help. Masing-masing submenu punya fungsi sesuai karakter submenu itu sendiri. Menu file, menu ini berisi perintah yang digunakan untuk pengelola file, terdiri atas name, fungsinya pemerintah yang digunakan untuk membuka dokumen baru, kalau open, pemerintah yang digunakan untuk membuat dokumen lama atau dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Menu edit. Menu ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk menyunting editing dokumen. Menu ini berisi perintah-perintah terdiri atas jut, fungsinya perintah yang digunakan untuk memotong paragraf atau kata. Copy, perintah yang digunakan untuk mengcopy paste paragraf atau kata. Find, perintah yang digunakan untuk mencari kata atau rangkaian kata. Menu view. Menu ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengatur tampilan di layar dan mengatur letak menu dan ikon-ikon tambahan atau menu-menu ini terdiri atas 1. Normal. Fungsinya pemerintah untuk menampilkan dokumen dalam tampilan sederhana. Menu insert. Menu ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk menyiapkan pengaturan halaman dokumen yang sedang dikerjakan. Menu insert berisi perintah-perintah seperti berikut. Break. Fungsinya digunakan untuk melakukan pengaturan pengertian halaman sesuai yang dihendaki pengguna. Pengertian halaman ini permanen. Atau page number. Digunakan untuk melakukan pengaturan letak normal halaman.
Menu format. Menu ini berisi perintah yang digunakan untuk mengatur format dokumen. Itu ada font digunakan untuk melakukan memilih jenis, ukuran, style, warna, dan efek huruf yang akan digunakan. Paragraf. Fungsinya itu untuk melakukan pengaturan paragraf seperti alinea, spasi antara baris, paragraf margin, leave margin, spasi atas dan bawah indentasi. Banyak lagi ya menu dan ikon yang saya sebutkan tadi, itu adalah salah satunya, karena lebih banyak lagi ya. Yang selanjutnya saya akan bagaimana cara membuat mail di Microsoft Word dengan menggunakan Microsoft Excel atau data. Langkah-langkah berikut adalah: 1. Membuat file sumber data di Excel. Sebelum memulai cara mail merge, Anda perlu membuat file sumber data melalui Microsoft Excel. Jika sudah ada, lalu buka aplikasi Microsoft Excel. Kedua, siapkan kolom yang akan digunakan. Membuat kolom untuk informasi nama, alamat, dan tanggal lahir. Lalu, atur format mail merge. Setelah menyiapkan file sumber data, lanjutkan dengan menentukan format dokumen. Langkah ini penting dalam cara membuat mail merge guna memastikan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tampil secara rapi. Membuka Microsoft Word dan buat sebuah dokumen baru. Klik tab Mailings pada toolbar bagian atas, lalu pilih opsi Start Mail Merge. Anda akan menekan beberapa format dokumen seperti letter, email message, dan envelopes. Misalkan Anda ingin membuat surat undangan, maka pilih opsi letter. Lalu, tulis naskah dokumen di Word. Tandai tempat di mana data akan dimasukkan dengan menggunakan bidang pengganti. Misalkan jika Anda ingin memasukkan nama penerima, ketik nama, lalu tanggal alamat, lalu tanggal lahir. Tulis naskah dokumen sesuai kebutuhan dan persepsi Anda. Sesuaikan format teks, paragraf, dan elemen sesuai desain. Simpan dokumen dengan nama yang relevan dalam folder yang sama dengan file sumber data. Hubungkan naskah dengan sumber data. Caranya, kembali ke tab Mailings di Microsoft Word. Lalu buka menu Select Recipient. Lalu Anda akan melihat 3 opsi sumber data yang berbeda. Jika belum menyiapkan data, Anda dapat memilih opsi tipe named list. Namun jika sebaiknya pilih use existing list. Tadi di langkah sebelumnya, klik opsi use existing list, lalu pilih file Excel yang dimaksud. Setelah itu, pilih set tempat data penerima simpan. Jika sumber data disimpan di set pertama, pilih opsi set 1, lalu ketik OK. Arahkan cursor pada bidang pengganti tempat Anda ingin menempatkan data, seperti nama. Lalu klik menu Insert Merge File dari tab Mailings, lalu pilih kolom yang sesuai dari sumber data, misalkan nama. Ulangi poin 1 dan 2 untuk setiap bidang penggantian yang ingin Anda isi, misalnya alamat, tanggal lahir. Agar kolom tampil Anda dapat menghapus bidang pengganti sehingga hanya meninggalkan data penerima dan dalam dokumen. Jika Anda perubahan informasi di file sumber data, Anda dapat memperbarui isi dokumen dengan mengklik menu Edit Recipient Links. Lalu pilih file Excel dari kolom data Search dan ikon tombol Refresh. Pertinjauan hasil mail merge. Klik tombol View Word Result pada toolbar bagian atas Microsoft Word. Jika sudah sesuai, maka gunakan tombol Navigate with Next dan Last Recorder pada toolbar untuk melihat pertinjauan data setiap penerima. Terakhir, simpan dokumen mail merge. Setelah peninjauan dan puas dengan hasilnya, Anda dapat menyimpan dokumen dengan klik menu Finish dan Merge sebagai langkah terakhir. Maaf ya jika ada kekurangan dalam penjelasan atau tidak mengerti, mohon dimaafkan.
Terima kasih dan sekian.